Perkenalkan, nama saya Charlie Immanuel Rimbing dari kelas 5.7. Di sini saya akan menjelaskan tentang forward dan backward chaining dari materi 5. Masuk pada slide yang pertama, yaitu forward chaining, di mana yang pertama itu forward chaining ini dimulai dari fakta menuju kesimpulan, di mana sistem menggunakan data yang sudah diketahui untuk mencari aturan yang cocok dan menambah fakta baru. Kemudian forward chaining ini mencari aturan yang sesuai dengan fakta awal, di mana setiap aturan yang terpenuhi akan menghasilkan informasi baru sampai ditemukan kesimpulan akhir. Kemudian, yang ketiga digunakan untuk sistem kontrol perencanaan. Karena alurnya maju, cocok untuk situasi yang membutuhkan reaksi berdasarkan data yang terus bertambah. Kemudian kita lanjut pada slide yang kedua, contoh kasus medis pada forward chaining ini. Jika suhu lebih dari 100 maka demam. Jika sakit lebih dari 1 bulan plus demam, maka infeksi bakteri. Dan jika sakit tenggorokan plus infeksi bakteri, maka strep throat. Hasil akhir dari contoh kasus medis ini, itu sistem menyimpulkan pasien menderita strep throat berdasarkan fakta yang dikumpulkan. Kemudian pada backward chaining ini, di mana dimulai dari tujuan atau kesimpulan yang ingin dibuktikan, di mana sistem berangkat dari hasil yang diharapkan, lalu mencari data atau kondisi yang bisa mendukungnya. Kemudian bekerja secara terbalik menuju fakta pendukung, di mana tiap langkah akan menelusuri aturan yang bisa membuktikan kesimpulan tersebut benar. Kemudian fokus pada satu tujuan, di mana proses pencarian menjadi lebih efisien karena hanya memeriksa fakta yang relevan dengan tujuan. Kemudian ada di mana backward chaining ini cocok digunakan untuk diagnosis atau penelusuran masalah. Misalnya, pada sistem pakar medis atau troubleshooting mesin untuk menemukan penyebab utama dari gejala tertentu. Kemudian contoh kasus medis, yang pertama tujuan membuktikan pasien menderita strep throat. Kemudian yang kedua, sistem mencari dulu apakah pasien memiliki infeksi bakteri dan sakit tenggorokan. Nah, kemudian yang ketiga, jika keduanya benar, kesimpulan terbukti. Nah, jadi kesimpulannya, backward chaining ini bekerja seperti detektif yang menelusuri bukti untuk membuktikan sebuah teori. Nah, kemudian perbandingannya di sini dari forward dan backward, aspek dari arah forward itu arahnya dari fakta ke tujuan, sedangkan backward itu tujuan ke fakta. Kemudian kelebihan dari forward, dia menemukan banyak hasil. Kemudian kalau backward itu fokus pada tujuan. Kemudian kekurangan dari forward yaitu tidak efisien jika data besar. Kemudian kalau backward itu bisa terjebak jalur sempit. Kemudian di sini ada 3 teknik pencarian. Itu yang pertama depth first search atau DFS, di mana dia menelusuri paling dalam lebih dulu. Kemudian ada breadth first search, yaitu BFS, di mana dia menelusuri semua level satu persatu. Kemudian ada base first search, digunakan teknik heuristik atau pengetahuan tambahan untuk memilih jalur yang terbaik sehingga jalur tersebut pendek. Kemudian di sini ada kasus di mana Jakarta yang awal mulai dari Jakarta dan diambil dengan di mana pada kasus ini pada teknik metode depth first search, di mana kita dapat melihat di sini dia mulai dari Jakarta lalu ke Purwokerto, lalu dia menelusuri ke dalam yaitu ke Semarang. Nah, jika Semarang sudah buntu, dia balik lagi ke Purwokerto. Kemudian dia turun lagi ke Solo dan dia menelusuri ke dalam lagi Yogyakarta, dan juga terus dari Yogyakarta dia ke Surabaya. Jika sudah buntu atau tidak ada lagi, dia balik ke Yogyakarta, kemudian balik ke Solo, kemudian balik ke Purwokerto, baru balik ke Jakarta, lalu dia ke Yogyakarta. Kemudian dia memilih untuk menelusuri yang kiri terlebih dahulu karena dia harus kiri ke kanan, itu Kediri, dan goalnya itu di sini adalah Kediri. Jadi dia sudah menemukan goalnya. Jadi total jarak tempuh yang efektif pada DFS ini yaitu dari Jakarta
ke Yogyakarta 1900 km. Kemudian Yogyakarta ke Kediri dengan 1500 km dengan total jarak 3400 km. Kemudian pada Bridgewater ini dia mulai dari Jakarta ke Purwokerto, kemudian dia ke Solo, kemudian dari Solo ke Yogyakarta, kemudian dari Yogyakarta ke Kediri. Sehingga dia ini metode di mana dia harus dari level 0 ke 1, kemudian dari level 1 ke 2, kemudian dari 2 ke level 3 dan seterusnya. Jadi total jarak yang ditempuh ini adalah Jakarta ke Purwokerto ini 800 km, Purwokerto ke Solo 1500 km, Solo ke Yogyakarta 1000 km, Yogyakarta ke Kediri 1500 km, dan total jarak 4800 km. Kemudian pada best versus ini, di mana ini dia adalah metode untuk menemukan hasil yang terbaik, di mana dia menggunakan teknik heuristik atau logika, di mana dia tidak harus sama dengan Bradford ini, tapi dia langsung mencari jalan yang terpendek untuk menemukan goalnya. Di mana dia mulai dari Jakarta ke Purwokerto, kemudian dari Purwokerto ini dia tidak perlu lagi ke kiri atau ke kanan, tapi langsung ke Yogyakarta karena dia memiliki teknik heuristik. Dan kemudian dari Yogyakarta ini dia ke Kediri. Jadi itu adalah teknik dari burst first search ini. Jadi total jarak yang ditempuh adalah Jakarta ke Purwokerto itu 800, Purwokerto ke Yogyakarta itu 1900, dan Yogyakarta ke Kediri 1500. Jadi total adalah 4200 km. Jadi untuk kesimpulannya, DVS adalah menelusuri paling dalam dulu sehingga sering mengambil jalur yang tidak efisien, sedangkan BFS menelusuri secara melebar, lebih sistematis, tapi masih belum selalu optimal. Dan best first search ini menggunakan pendekatan heuristik jarak terdekat sehingga menghasilkan jalur paling pendek. Sekian dari saya, terima kasih.